Direktorat Kriminal Umum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya hari ini periksa AG, pelaku anak dalam kasus penganiayaan David Ozora. Sebelumnya AG diperiksa sebagai saksi di Polres Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Direktorat Kriminal Umum Rabu ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap AG, pelaku anak dalam kasus kekerasan atau penganiayaan terhadap David Ozora. Pemeriksaan terhadap AG oleh Polda Metro Jaya adalah pemeriksaan pertama setelah sebelumnya AG diperiksa sebagai saksi di Polres Jakarta Selatan dan telah dinaikkan statusnya sebagai anak berkonflik dengan hukum atau pelaku anak. Pemeriksaan perdana sebagai pelaku anak menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko dilakukan oleh penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya. Dan selengkapnya kita bergabung dengan rekan Ayu Pratiwi yang berada di Polda Metro Jaya saat ini. Ayu, selamat sore. Apakah pemeriksaan terhadap AG ini sudah selesai dilakukan? Ya, Renhat juga pemirsa, hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung, tepat sudah hampir 6 jam lamanya pemeriksaan dilakukan di dalam, dan kami awak media hingga saat ini masih menunggu terkait update dari hasil pemeriksaan. Bisa disaksikan di belakang saya, para awak media juga sudah mulai berjajar berkumpul karena baru saja beberapa menit yang lalu kami melihat ada pergerakan, namun belum dipastikan pergerakan ini apakah AG keluar dari dalam ruangan atau malah ada yang nantinya akan berbicara dari pengacaranya. Dan memang betul bahwa pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan pertama yang dijalani oleh AG setelah dirinya ditetapkan sebagai pelaku anak atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario. Dan sementara itu, Renhat dan juga pemirsa, ada beberapa fakta yang menarik di mana sebelumnya kita ketahui bersama bahwa AG telah dilakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan sebagai saksi dan kini statusnya sudah naik menjadi pelaku anak. Dan karena AG dinilai masih anak-anak, jadi pada saat pemeriksaan ini AG tidak hanya didampingi oleh kuasa hukumnya saja, namun ada beberapa lembaga, diantaranya ada lembaga permasyarakatan dan juga dari Kementerian Perempuan dan juga Perlindungan Anak yang tadi ikut mendampingi AG untuk melakukan pemeriksaan. Dan ada satu hal yang sangat menarik, Renhat dan juga pemirsa, di mana sebelumnya polisi mengatakan terkait dengan sosok APA yang diduga merupakan sosok penting, sosok yang memberikan informasi kepada Mario terkait adanya dugaan perlakuan yang tidak baik yang dialami Agnes oleh David, sehingga itu yang menyulut Mario. Namun hingga saat ini sosok APA ini masih belum dibuka ke publik, Renhat dan juga pemirsa, dan untuk itu kami akan terus mengabarkan kepada Anda terkait dengan update yang selanjutnya akan terjadi. Renhat. Yuk, apakah tadi ada informasi dari kepolisian apa materi yang dilakukan atau pemeriksaan terhadap AG? Renhat. Baik, halo Ayu. Baik, tampaknya Anda tidak bisa mendengar suara saya, tapi terima kasih Ayu Pratiwi untuk informasi Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Sementara itu pemirsa, ayah tersangka penganiayaan David, Rafael Aluntri Sambodo, dipecat dari jabatannya sebagai ASN Kementerian Keuangan. Rafael terbukti lakukan pelanggaran berat setelah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan audit investigasi harta kekayaan Rafael. Adapun hasilnya untuk tim ini, terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar, tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN.
Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi. Di sini kira-kira 300 itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani, PPATK juga sudah menyampaikan. Kenapa saya bicara kepada saudara? Kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya tidak ngomong, itu juga bisa bocor keluar. Ya, saya sampaikan. Ahmad Saifuddin yang tercantum namanya sebagai pemilik Rubicon Mario Dandi Satrio, keberadaannya masih belum diketahui. Seorang perwira polisi berpangkat AKBP disebut-sebut meminta Ketua RT Ahmad Saifuddin agar tidak berbicara apapun. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Polisi berpangkat AKBP yang kemudian meminta Bapak untuk tidak berbicara lagi soal Ahmad Saifuddin, betul nggak? Saya nggak sebutin namanya, Pak. Iya, betul. Betul? Betul. Bilang apa yang bersangkutan? Nyambung, saudara. Halo. Pemilikan Rubicon itu yang memang aktif di DKP dan STNK atas namanya Asep. Itu aja, Pak. Loh, keberadaan Asep kan ono iki tingkile. Les ketemu Asep terus arep ngopo? Kok bisa Mario dan kawan-kawan bersama dua temannya tadi datang ke rumah klien Anda dan mengetahui ada David di sana, kemudian menarik David untuk kemudian dieksekusi? Kita ke informasi berikutnya. Musisi ADMS dan anaknya Kevin Aprilio datangi rumah sakit Mayapada pada Rabu siang. Keduanya datang untuk menjenguk David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi. ADMS datang ke rumah sakit Mayapada Jakarta bersama dengan anaknya Kevin Aprilio. Mereka datang untuk menjenguk dan mengetahui kondisi terkini David Ozora. Menurut ADMS, kondisi David Ozora berangsur pulih dan stabil meskipun ia tidak bertemu langsung dengan David. ADMS dan Kevin hanya bertemu dengan Jonathan Latumahina, ayah dari Kevin Ozora, di rumah sakit. Wahana halilintar di kawasan dunia fantasi Ancol, Jakarta Utara terhenti selama 21 menit akibat kesalahan teknis. Informasinya kami hadirkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.